Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kemal Nugroho dengan NPM 132 sebagai bertugas sebagai moderator. Dan berikut anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Muhammad Kemal Nugroho dengan NPM 132. Yang kedua Sobri Kalindra dengan NPM 123. Yang ketiga Yunita Sari dengan NPM 141. Yang keempat Dita Fadilah dengan NPM 150. Yang kelima Putri Meliza dengan NPM 122. Yang keenam Fadila Cikal Pratiwi dengan NPM 114. Yang ketujuh Lingling Ayu Sarita dengan NPM 111. Yang kedelapan Destiawati dengan NPM 126. Dan yang kesembilan Syafinatun Najah dengan NPM 135. Di sini saya izin mempresentasikan dan di sini kami akan menjelaskan tentang konsep perkembangan psikologi peserta didik. Berikut videonya. Baik, saya Yunita Sari dengan NPM 141 akan menjelaskan pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah proses perubahan menjadi bertambah sempurna, baik dari segi kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Peserta didik yang dimaksud di sini adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa aspek perkembangan. Yang pertama ada perkembangan fisiologis, di mana sejalan dengan perkembangan otak dan susunan saraf pusat. Lalu yang kedua ada perkembangan psikososial, perkembangan manusia yang berkaitan dengan interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Lalu yang ketiga ada perkembangan kognitif, sejalan dengan perkembangan fisik dan perkembangan internal pada waktu manusia sedang berpikir. Perkembangan kognitif mencakup belajar, berpikir, memahami, dan proses mental. Lalu yang keempat ada perkembangan bahasa dan komunikasi, di mana perkembangan ini didefinisikan sebagai proses pengembangan kapasitas berbicara, kemampuan anak-anak menggunakan kata-kata efektif untuk menyampaikan pikiran dan keinginan mereka. Terima kasih. Saya Putri Meliza dengan NPM 122. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang pengertian psikologi perkembangan peserta didik. Psikologi merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Psikologi menempatkan manusia sebagai objek kajiannya. Manusia sendiri adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Maka, secara jelas, yang menjadi objek kajian psikologi modern adalah manusia serta aktivitas-aktivitas mentalnya dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara umum, psikologi dapat dibedakan menjadi dua cabang. Yang pertama, psikologis teoritis. Psikologis teoritis dapat pula dibedakan atas dua bagian, yaitu psikologis umum dan psikologis khusus. Psikologis umum adalah psikologi teoritas yang mempelajari aktivitas-aktivitas mental manusia yang bersifat umum dalam rangka mencari dalil-dalil umum dan teori-teori psikologi. Sedangkan psikologi khusus adalah psikologi teoritas yang menyelidiki segi-segi khusus aktivitas mental manusia. Psikologis khusus ini terdiri dari yang pertama yaitu psikologis perkembangan. Mengkaji perkembangan tingkah laku dan aktivitas mental manusia sepanjang rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi hingga meninggal dunia. Yang kedua, psikologi sosial. Mengkaji aktivitas mental manusia dalam kaitannya dengan situasi sosial. Yang ketiga, psikologi kepribadian. Mengkaji struktur kepribadian manusia sebagai satu kesatuan utuh. Yang keempat, psikologi abnormal, mengkaji aktivitas mental individu yang tergolong abnormal.
Yang kelima, psikologi diferensial merupakan tentang perbedaan-perbedaan antar individu. Psikologi khusus memungkinkan akan terus berkembang sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Karena itu, tidak cukup kemungkinan akan bermunculan cabang-cabang psikologi khusus lainnya, seperti psikologis perkembangan peserta didik, mengacu pada pengertian dan pembagian psikologi. Maka, dapat dipahami bahwa psikologi perkembangan peserta didik adalah bidang kajian psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dasar dan usia menengah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dita Fedela. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan psikologi perkembangan peserta didik. Tujuan mempelajari psikologi perkembangan peserta didik yaitu terdiri dari pendidik, guru, dan peserta didik siswa. Masing-masing pihak yang mempelajari psikologi perkembangan akan mendapatkan manfaat yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, tujuan mempelajari psikologi perkembangan bagi pendidik atau guru. Yang pertama yaitu dapat memilih metode pengajaran dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan pemahaman murid-murid. Yang kedua yaitu dapat memilih dan memberikan materi pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik pada setiap tingkat perkembangan tertentu. Yang ketiga yaitu memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat yaitu memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses pembelajaran dan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif. Yang kelima yaitu membantu dan memahami karakter siswa dalam mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa. Yang keenam yaitu membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sehingga dengan pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan pada siswa dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai tuntas. Tujuan mempelajari psikolog perkembangan bagi peserta didik atau siswa, yaitu yang satu memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia yang mempunyai ciri-ciri universal, dalam artian yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya mana saja. Yang kedua yaitu mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik baik secara fisik, kognitif, atau psikososial. Yang ketiga yaitu mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Yang keempat yaitu mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seseorang seperti kenakalan-kenakalan, kelainan-kelainan, dan fungsionalitas inteleknya, dan lain-lain. Yang kelima yaitu mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Sekian cukup dari saya, terima kasih. Di sini saya Sobri Kalindra dengan NPM 123 ingin menjelaskan tentang manfaat psikologi perkembangan peserta didik. 1. Dengan pengetahuan tentang perkembangan peserta didik. 2. Standar yang ditetapkan orang tua atau guru. 3. Pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita. 4. Pengetahuan tentang perkembangan peserta didik. 5. Dengan mengetahui pola normal perkembangan. 6. Studi perkembangan dapat membantu kita memahami diri sendiri. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang periode perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis. Periode perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis, periodisasi ini didasarkan atas ciri-ciri kejiwaan yang menonjol yang menandai masa dalam periode tersebut. Periodisasi ini dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya A. Ashworth. Ciri-ciri psikologis yang digunakan Ashworth yang dipandang pada anak-anak umumnya adalah pengalaman keguncangan jiwa yang dimanifestasikan dalam bentuk sifat Freud
atau sifat keras kepala. Atas dasar ini, ia membagi fase perkembangan menjadi 3, yaitu yang pertama fase anak awal umur 0-3 tahun. Pada akhir fase ini terjadi fase pertama yang ditandai dengan anak serba membantah atau menentang orang lain. Hal ini disebabkan mulai timbulnya kesadaran atau kemauan sehingga ini ingin menguji kemauannya. Yang kedua, fase keserasian sekolah umur 3-13 tahun. Pada akhir masa ini timbul sifat fase kedua, di mana anak mulai serba membantah lagi, suka menentang kepada orang lain, terutama terhadap orang tuanya. Gejala ini sebenarnya merupakan gejala yang biasa sebagai akibat kesadaran fisiknya, sifat berpikir yang dirasa lebih maju daripada orang lain, keyakinan yang dianggapnya benar dan sebagainya, tetapi yang dirasakan sebagai keguncangan. Yang ketiga, fase kematangan umur 13-21 tahun, yaitu mulai setelah berakhirnya gejala-gejala TROTS kedua, anak mulai menyadari kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dihadapinya dengan sikap yang sewajarnya. Ia mulai dapat menghargai pendapat orang lain, dapat memberikan toleransi terhadap keyakinan orang lain, karena menyadari bahwa orang lain pun mempunyai hak yang sama. Masa ini yang merupakan masa bangkitnya untuk terbentuknya kepribadian menuju kemantapan. Yang B, Konsta membagi fase perkembangan dilihat dari sisi pendidikan dan tujuan luhur umat manusia menjadi 5 fase, yaitu yang pertama periode visual umur 0-1,5 tahun disebut fase menyusu. Yang kedua periode estetis umur 1,5 tahun sampai 7 tahun disebut juga fase pencoba dan fase bermain. Periode intelektual umur 7-14 tahun disebut juga masa sekolah. 4. Periode sosial umur 14-21 tahun disebut juga masa remaja. Kelima, periode matang umur 21 tahun ke atas disebut juga masa dewasa. Terima kasih. Saya Fadila Cikal Pratiwi, NPM 114 akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip perkembangan dalam psikologi. Jadi menurut Hurlok tahun 1980 menyatakan bahwa prinsip perkembangan ada 9, yaitu 1. Dasar-dasar perkembangan adalah bersikap kritis, 2. Peran kematangan dan belajar, 3. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan, 4. Semua individu berbeda, 5. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik, 6. Setiap tahap perkembangan mempunyai resiko, 7. Perkembangan dibantu rangsangan, 8. Perkembangan dipengaruhi perubahan budaya, 9. Harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Adapun menurut Safer dan Kip tahun 2014 menyatakan bahwa perkembangan dalam konteks psikologi memiliki prinsip sebagai proses yang terjadi secara terus-menerus atau berkesinambungan dan juga perubahan yang terjadi di dalam individu secara sistematis. Misalnya perkembangan mengenai kognitif dan penalaran peserta didik dimulai dari peserta didik mampu menggunakan alat tulis, kemudian berkembang bisa meniru huruf abjad dan menulis kata, lalu pada akhirnya peserta didik memiliki kemampuan membaca dan menulis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Safinatun Najah dengan NPM 135. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang peran psikologi pada cara belajar peserta didik. Peran psikologi pendidikan pengajar hadir dalam kegiatan mengajar sebagai seorang ahli yang berkompeten dan berotoritas dan menguasai pengetahuan dan kemampuan atau daya serap peserta didik. Pengajar dituntut bukan hanya pelajaran kepada peserta didik, melainkan juga dituntut untuk melakukan tindakan dan cara hidup yang sesuai dengan apa yang diajarkan untuk peserta didik.
Jadi, peranan psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran peserta didik adalah sangat penting bagi peserta didik, terutama untuk guru. Guru bisa membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Selain untuk membangkitkan motivasi peserta didik, guru juga mampu memberikan saran psikologis yang tepat dan benar, yaitu dengan cara keakraban antara individu ke individu yang lain. Para pendidik memandang psikologi sebagai sumber pengetahuan mengenai manusia agar dapat membuat praktik pendidikan dan hipotesi atau penunjuk dalam praktik-praktik pendidikan. Dalam hubungan ini, psikologi pendidikan dapat membantu tugas para pendidik untuk memilih metode belajar yang tepat agar pendidikan dapat berjalan dengan efektif. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.